kameranya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan kegiatan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, Ibu minta kepada Poppy karena tadi hadir duluan pimpin doa. Kita silakan pada Poppy. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Kita akan melakukan absensi. Silakan kalian isi link ada yang sudah Ibu bagikan pada WhatsApp group. Sakit? Oh ya, kita doakan semoga teman kita Asmara Dewi semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi. Sebelum Ibu memberikan materi kalian tentang sifat koligatif larutan, Ibu mau menjelaskan bahwa penilaian hari ini kita menggunakan dua penilaian, yaitu sikap saat kalian diskusi, yang kedua penilaian kognitif saat kalian melakukan evaluasi, yaitu pada ini. Jadi kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, bagian penurunan titik beku larutan. Nah, peraturan selama kegiatan belajar daring ini diharapkan kalian on kamera ya. Kemudian yang kedua, mikrofonnya harap dimatikan saat pembelajaran, kecuali sedang tanya jawab, presentasi, dan menanggapi jawaban teman. Kemudian yang ketiga, raise hand atau angkat tangan dan sebut nama ketika akan menjawab. Sampai di sini sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, baiklah. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan materi kita pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat kita minggu yang lalu belajar tentang apa ya? Laut mati. Ya, benar sekali. Ada orang mengapung di laut mati. Kira-kira apa ya kaitan antara laut mati dengan penurunan tekanan uap? Saya, Bu. Oh ya, siapa ini? Eli ya. Silakan Eli. Kaitan antara laut mati dengan penurunan tekanan uap, yaitu laut mati adalah contoh terjadinya penurunan tekanan uap oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Sangat tinggi sehingga itu akan mengurangi penguapan molekul zat cair. Pedang tersebut membuat es krim putar. Nah, berbicara tentang es krim putar ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sifat koligatif larutan. Yang kedua, yaitu penurunan titik beku larutan. Nah, ini adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi melalui model pembelajaran problem-based learning dan selalu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, siswa dapat yang pertama menyebutkan fenomena penurunan titik beku larutan dengan benar, yang kedua menjelaskan terjadinya fenomena penurunan titik beku larutan dengan benar, yang ketiga menghitung penurunan titik beku larutan dengan tepat, dan yang keempat menganalisis fenomena penurunan titik beku dengan teliti dan benar. Nah, jadi setelah kalian belajar ini, diharapkan kalian mendapatkan manfaat, yaitu kalian bisa menerapkan sifat koligatif larutan pada penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, ini video pembelajarannya. Terlihat, Bu. Terlihat ya? Terlihat. Iya. Silakan kalian amati nak ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Fitriati.
Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Bagian kedua yaitu tentang penurunan titik beku larutan atau delta TF. Indikator pencapaian kompetensi. Dari video yang sudah diamati tadi, apa saja yang sudah kalian lihat? Alfida ya? Ya, Alfida silakan. Ibu di dalam video menjelaskan tentang es putar bahwa ketika es batu dimasukkan ke wadah es batu ditaburi garam. Tadi yang disebutkan oleh Alfida tadi bahwa Ibu itu menjelaskan tentang es putar. Ketika es batu dimasukkan ke wadah, es batu tersebut ditaburi garam. Apakah ada yang tahu mengapa pada es batu tersebut harus ditaburi garam? Ya, silakan Mareta. Dalam pembuatan es putar dibutuhkan suhu di bawah 0 derajat. Sehingga es batu harus ditaburi garam untuk menurunkan titik beku es batu. Iya, benar sekali. Jadi dalam pembuatan es krim ini, suhu yang dibutuhkan es krim yaitu min 3 derajat Celcius ya, berarti di bawah 0 derajat. Sehingga es batu ini perlu ditambahkan garam untuk menurunkan titik beku larutan. Akan beri LKPD yang akan kita analisis bersama-sama. Dalam kelompok kalian, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ya, layar Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, di sini ada air. Air ini sebagai pelarut. Ini ya, lihat di sebelah kanan. Ini ada air. Jadi kita akan menggunakan pelarutnya air. Kemudian nanti Ibu minta massa airnya 1000 gram. Lihat di sebelah kanan, Nak ya. 1000 ini G ini gram. Kemudian, nah nanti Ibu minta pada tabel itu hanya glikol dan gliserol. Nanti kita akan bahas bersama-sama LKPD pegangan yang sudah kalian pinjam dari sekolah. LKPD-nya? Kelihatan, Bu? Nah, di sini ada penyajian masalah dan seterusnya. Satu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virtual lab. Nah, jadi kawan-kawan pertama tuh ketik dulu, lakukan percobaan sekarang. Kalau muncul chat ini, kalau yang pakai laptop bisa lihat di kanan. Kalau yang pakai HP tuh ketuk yang di titik 3 di atas. Larutnya bisa digunakan glikol dan gliserol. Pertama kita coba dulu glikol 1000. Dan massa glikolnya kita ubah menjadi 1 molal. Dengan 1 molal kita membutuhkan 62 gram. Kalau sudah, kita turunkan titik pendinginnya menjadi di bawah suhu 0 derajat. Untuk nomor 1. Setelah hasil diskusi kami dari tabel, zat air pelarut murni, air ditambah glikol, konsentrasi 1 molal, titik bekunya yaitu min 1,86 derajat Celcius. Dan turunannya yaitu 0,0
dikurang dalam kurung minus 1,86 hasilnya menjadi 1,86. Menurut kelompok kami, jawaban dari soal tersebut yaitu penambahan zat terlarut dan zat larut akan membuat penurunan titik beku semakin tinggi dan suhu yang dibutuhkan larutan untuk membeku lebih rendah dan pengaruh konsentrasi terhadap titik beku larutan yaitu penurunan titik beku ini sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Bila konsentrasi zat terlarut semakin besar, maka penurunan titik beku semakin besar dan begitu juga sebaliknya. Ini untuk nomor 3 dan 4 yang akan disampaikan oleh rekan saya Melda dan Poppy. Ya, silakan Melda nomor 3. Baiklah, ini hasil diskusi dari kami. Dari pengamatan mengenai pengaruh zat terlarut, definisikan apa itu penurunan titik beku larutan, delta TF, yaitu penurunan titik beku larutan adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Pada pembuatan es puter, ada penambahan garam pada es batu. Karena garam memiliki titik beku yang rendah, garam dapat menurunkan titik beku pada es batu dan membuat es puter lebih dapat membeku. Saya, Bu, Dayang Rindu. Oh ya, silakan Dayang. Dari kelompok 1. Nomor 4, air. Menurut kami, air murni beku pada suhu 0 derajat Celcius. Dengan adanya zat terlarut, misalnya garam, tambahkan ke dalam air, maka titik beku larutan ini turun di bawah 0 derajat Celcius. Jadi garam itu bersifat hidrofilik. Hidrofilik berarti dia mampu mengikat molekul air sehingga dapat membuat es krim membeku. Ya, silakan Evi. Ya, Bu, ntar, Bu. Ini hasil kelompok 3. Jadi dibuat PowerPoint, nak ya. Nomor 5, zat Ya. yang ditambahkan pada radiator mobil adalah etilen glikol. Etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku yang ditambahkan ke dalam air radiator mobil pada saat musim dingin di negara-negara bersalju. Jadi dengan penambahan etilen glikol pada air radiator atau menurunkan titik beku air sehingga air tidak mudah membeku saat keadaan dingin. Iya, baiklah. Bagaimana dengan kelompok 1 dan 2? Saya Bu, Marta Rahayuning Tias dari Ya, kelompok. silakan. Marta, kelompok 1 ya. Ya Bu, menurut saya zat yang ditambahkan pada radiator mobil yaitu zat etilen glikol. Namun, menurut definisi dari kelompok kami, untuk menurunkan titik beku air sehingga air tidak mudah membeku saat kendaraan dingin, penurunan titik beku ini memanfaatkan sifat kologatif larutan. Misalnya, campuran 60% etilen glikol dan 40% air membeku pada suhu min 45 derajat Celcius. Ini membuat air lebih sulit membeku dan bisa lebih lama mencair. Pada karburator air yang membeku, berbahaya karena dapat merusak bagian kendaraan bermotor ataupun mobil. Jadi zat yang ditambahkan pada radiator mobil adalah zat etilen glikol. Silakan diskusinya. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya, kelompok 2. Pada penurunan titik beku suatu cairan akan berubah saat ditambahkan senyawa lain sebagai zat terlarut. Semakin besar molaritas, semakin tinggi penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan berbanding lurus dengan molaritas larutan. Titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Terlarut. Nah, jadi sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat dari larutan yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah zat terlarut terhadap pelarut. Ya, silakan. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu penurunan titik beku larutan dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut, bukan jenis zat terlarut. Semakin besar konsentrasi zat terlarut, semakin rendah titik beku larutan dan semakin besar
harga penurunan titik beku larutan. Oke, sepertinya sudah semua. Siapa yang nak peringkat 1? Dwi Mardiansa, Bu. Oke, selamat kepada Dwi. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Baiklah, terima kasih. Di mana ya bagian yang menyenangkannya, nak? Pas kuis. Saya pas kuis. Bermain kuis. Nanti minggu depan kita bisa lanjut materi berikutnya, yaitu tentang sifat koligatif larutan yang bagian ketiga, yaitu tekanan osmotik. Ada baiknya kita tutup pelajaran kita juga dengan berdoa. Dan teman-teman sekalian, untuk menyudahi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dwi. Selanjutnya Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semua nak ya. Ibu Liv nak ya. Ya, Bu.